Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 15 Juli tahun 2025. Kemarin koreksi lagi ya, turun lagi loh Pak, prediksinya naik. Oke, gini. Naiknya kan sudah dibuka di awal ya. Kemarin saya hanya mengatakan bahwa market akan menutup gap dan setelah itu kemungkinan akan naik. Tapi ternyata ya dia turun gitu. Karena memang kalau kita ngomong daily itu seharusnya kan turun dulu baru naik. Tapi kemarin kan kecurigaannya dia justru ini ya, justru nyampe target dulu. Nah, setelah capai target itu kalau dia bertahan di atas berarti bullishnya emang kuat banget. Tapi ada peluang dia koreksi lagi. Ada peluang dia koreksi lagi. Karena karena kalau kita mundur lagi ke weekly, alur cerita weekly juga open di atas open sebelumnya. Jadi seharusnya dia 2 hari ini adalah tarik busur. Hanya saja jadi rumit ini karena hack minggu lalu sudah kena di awal minggu. Bisa jadi nih hari ini pun masih cari bawah dulu. Karena kan ya hari ini tentu open di bawah open sebelumnya ya. Kita kembali ke daily. Hari ini open di bawah open sebelumnya. Dan kalaupun pagi ini naik, ini adalah fase tarik busur. Sekalian nih, ini kan sudah di sini ya, dekat overbought ya. Mungkin dikencangin lagi overnya baru dia. Dan sepertinya ini sudah bentuk pola lagi nih. Pola downtrendnya ini kan gagal karena ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau dia ini muncul lagi pola seperti itu. Ada low, ada high, higher low, higher high. Kayaknya belum sempurna higher high-nya. Kemungkinan masih ada high lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hari ini pun juga ada kalender ekonomi yang cukup kuat, ada banyak ini. Jadi hari ini jam 19.30 ada Consumer Price Index. Ini penting banget ini. Untuk CPI S.A diperkirakan naik tipis dari 320,58 menjadi 321,5. Kemudian untuk inflation rate month on month, inflasi penting banget nih, diperkirakan naik dari 0,1% menjadi 0,3%. Inflation rate year on year diperkirakan naik dari 2,4% menjadi 2,7%. Kemudian untuk CPI Juni diperkirakan naik juga dari 321,465 menjadi 322. Core inflation rate year on year nih, ini masih 1 jam semua ya, saya bacakan semua dulu. Core inflation rate year on year, jadi core ini yang inti, diperkirakan naik dari 2,8% menjadi 3%. Core inflation rate month on month diperkirakan naik juga dari 0,1% menjadi 0,3%. Yang berikutnya New York Empire State Manufacturing Index. Ini high impact cuma nggak se-high yang atasnya ya. Ini diperkirakan minusnya berkurang, jadi ini membaik dari minus 16 menjadi minus 8. Oke, berarti secara keseluruhan ini bad for USD, buruk untuk ekonomi gitu ya. Biasanya baik untuk emas, berarti mendukung emas nih. Kita lanjutkan lagi untuk secara teknikal. Ya, sekali lagi kemarin ada gap ya, gap up, dan itu wajar kalau Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu libur ada gap. Kemudian naik sebentar lalu market turun. Oh ya, kemarin kan ini ya simulasinya sell ya, dapat loh ya. Bahkan di awal tuh sudah dapat kalau cuma ambil 3 sampai 5 dolar. Kalau dipanjer ya dapatnya banyak. Nah, secara teknikal kalau ada gap memang kemungkinan akan menutup gap. Jadi biasa kan orang-orang yang sudah buy di bawah, yang retail sales terutama begitu ngeliat untung kan ya taking profit dulu kan, copi-copi. Ambil untung dulu nanti gampang beli lagi gitu kan, dan akhirnya karena banyak yang sell harga turun. Oke, kita geser ke 4 jam. Di 4 jam nah terlihat seperti ini. Hati-hati ya pola-pola kayak gini nih. Saya balikkan lagi ke 1 hari. Hati-hati dengan pola-pola seperti ini. Ini biasanya justru yang mengkocok-kocok ekuitas gitu lah.
banyak yang melikuidasi dalam kondisi negatif gitu. Jadi akhirnya boncos. Hati-hati kalau terburu-buru atau bahkan mungkin terlalu sabar gitu, sudah kelihatan nggak cocok ditunggu. Nah ini makanya kalau nggak hati-hati, nggak segera ambil keputusan dengan tepat, ini bisa boncos. Saran saya di kondisi kayak gini memang untuk sementara jangan target banyak dulu, profit lepas dulu, segera keluar dari market. Karena kondisinya memang seperti ini, kompresi kan ya. Dan sebenarnya saya nemukan kompresi lagi. Kalau kemarin segitiganya beda ya, sekarang ini kayak segitiga apa siku-siku gitu ya. Kalau ini saya luruskan, jadi ini batas, kemudian ini bawahnya makin lama makin naik, sementara atasnya di sini-sini aja memang kayak double top gitu. Tapi ingat bawahnya makin lama makin naik, bisa jadi dia akan nembak ke atas. Balik lagi ke 4 jam, kondisinya seperti ini. Saya pikir untuk resisten atasnya masih di 350 ya, 350, kemudian 375 atau 80 ini masih jadi resisten 1, resisten 2, resisten 3-nya masih saya pasang di 400. Sementara itu dulu. Kalau garis ini nih, garis 70 ini berhasil dipecah, close di atas 70 gitu. Kan sempat nih close di atas 70 tapi dibanting lagi. Nah, kalau berhasil close di atas 70, kemudian hari berikutnya bertahan di atas 70, siap-siap harga kembali ke 400-an. Untuk supportnya, nah ini kita deket-deket support nih. Harusnya supportnya di 50 tapi udah ditembus. Nah, support berikutnya ada di 20 sih, perkiraan saya ada di 20 sekitar ini ya. Support berikutnya kalau turun lagi ya langsung aja lah ke psikologi level 300. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti biasa kita cek untuk berandai-andai kita trading. Wah, ini sudah oversold ya. Jam 7 tadi ada kondisi oversold. Kemudian kita cek ke 15 menit. Jam 7-nya overbook. Nggak cocok untuk action ya, nggak cocok untuk action. Walaupun nih saya pikir market masih mau naik. Kalau mau mulai buy silahkan, cuma nggak cocok kalau untuk jangka pendek, dalam artian intraday yang ambil hanya 3-5 dolar nih, nggak cocok. Tunggu dia turun lebih rendah lagi. Atau mau kontra flow. Kontra flow kan jalan ya kalau kontra flow. Kontra trend mau nge-sell, ya tunggu lebih high lagi malahan kalau kontra sell. Di atas 350 perhatikan. Tapi sepertinya Anda harus lebih hati-hati. Namanya juga kontra ya. Yang melawan itu juga nggak bagus. Ini 1 jam. Saya pikir semua data sudah saya sampaikan. Peluang-peluangnya, kemungkinannya. Ya, hati-hati banget. Ini market sedang dikocok-kocok. Jangan sampai muntah gitu ya. Ibarat jalan ini terlalu berliku-liku, banyak orang mabok kemudian jackpot. Jadi hati-hati, tetap siaga. Ingat, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi. Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda. Dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.